selamat sore. Kembali lagi dengan saya Dr. Siska dalam acara Dokpod, Dr. Siska Podcast. Nah, sekarang saya kedatangan bintang tamu yang sedang hits dan happening dan trending topik menyangkut orang ketiga. Nah, itu adalah wajahnya nggak begitu juga deh. Tisa Tishpel, right? Tishpel. Apa tuh Tishpel? Tisa pelakor. Wah, julukan baru luar biasa dok. Oke. Bercanda aja ya. Jadi kemarin itu ada kisruh ya, rumah tangga. Kisruh ya. Antara komedian kan ya, Ferdinand Sule and Natalie Holzer. Kayak pasien dokter deh. Ini kita sekarang berbicara tentang orang ketiga. Ketahui dari mana ngomong-ngomong pasien saya? Ada stalking juga sih. terus gimana tuh? Terus gimana nih, kok tiba-tiba kamu menjadi tersangka sebagai seorang kasus ya? Pelakor gitu. Bahasa dokter tersangka. Gak tahu, kebetulan sih dok. Kebetulan kenapa? Bisa diceritakan lebih lanjut? Kebetulan lagu lama tercipta kembali gitu. Asik. Oh, jadi kamu dahulu kala itu pernah ada riwayat gitu? Oh, ada riwayat apa? Perjelas ya dong. Ya, maksudnya pernah ada hubungan atau misalnya apa? Dekat aja. Dekat. Sedekat apa? Sedekat orang lagi gimana ya? Gitulah kali ya, biasalah. PDKT kah? PDKT doang. Atau sudah ada dalam in a relationship? Oh enggak, relationship enggak sampai segitu juga. Sampai segitu. Jadi kapan nih sebenarnya? Karena saya lihat ada kebocoran ya di sini. WhatsApp kamu ini tersebar di mana-mana gitu. Shock. Apakah kamu yang menyebarkan? Wow, aku yang menyebarkan. Karena itu di situ screenshotnya itu dari HP kamu sebenarnya kalau yang saya lihat nih. Oh gitu ya. Oh, dokternya tahu ya pun apa? Nomor telepon aku kali mungkin tepatnya di situ. Iya benar, kayak maksudnya tiba-tiba langsung ada muncul chat seperti itu. Ya itu tuh chattingan udah lama gitu loh. Terus tiba-tiba kapan sih sebenarnya, tahun berapa? 2020. Sebelum mereka menikah. Iya, belum dong. Jadi ini perlu dijelaskan, hanya PDKT ya, bukan PDKT aja. PDKT layaknya sama bagaimana seorang cowok yang emang saat single ya wajar lah ya bertingkah dengan beberapa cewek yang mungkin barangkali ada yang nemu sefrekuensi, dan akhirnya mungkin saat itu memang maksudnya kan mau cari jodoh kan. Sempet jalan waktu itu dating gitu, ngedate? Enggak kok. Gak sampai. Belum pernah ketemu juga? Gak pernah, cuma tipe doang sih. Tapi sudah bertemu kan dengan Kang Ferdinand ini? Ya udahlah, jangan dibahas. Gak mau dibahas. Jangan dibahas, oke. Tapi intinya kamu belum pernah sampai makan bareng atau nonton film gitu, jalan-jalan. Itu Enggak sampai pernah. enggak ya? Jadi hanya PDKT online. PDKT online guys, zaman sekarang ya, PDKT online. Semua serba online. Pacar online, hamil pun online. Hamil online, gila ya. Jangan sampai ngewi online hati. Itu ceritanya, ada itu mah udah sering terjadi. Karena sekarang memang zaman virtual sih. Kalau memang di Jepang sendiri banyak pacaran itu secara virtual relationship mereka. Bahkan sampai ada boneka-boneka yang menggantikan seorang pasangan. Jadi memang sekarang sampai ada juga yang nikahin bonekanya gitu ya. Enggak sih. Gue lihat gitu. Gila ya. Itu enggak sampai nikah. Tapi di Indonesia enggak lah ya. Itu robot enggak. Jadi ini back to the topic. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba kamu disangka sebagai pelakor? Kalau boleh kamu sharing di sini, bagaimana jalan ceritanya? Kok tiba-tiba banyak netizen yang menyerbu Instagram kamu, dibilang pelakor ya? Gitu. Iya. Jadi awalnya karena saat itu aku ada salah satu media, stasiun TV
lagi apa ya, yang liput aku tuh seputar pertanyaan mereka itu tentang aktivitas aku, latar belakang aku gitu kan. Karena kan sebelumnya perlu aku jelasin karena insya Allah mungkin dalam waktu dekat bakal membuat dan rilis single gitu perdana aku. Terus jadi ya udah, jadi kayak ngerekrut kayak apa, wawancarain seputar aktivitas aku. Dan akhirnya ada pertanyaan yang mereka tuh nanya, apakah Kak Tisha, kan aku sebelumnya kan memang backgroundnya tuh model seksi, jadi kan wajar banget kalau misalnya mereka bertanya, Kak ada nggak yang gombalin gitu. Ya udah aku jawab dong, ya udah aku emang ada yang gombalin beberapa. Dia tanya ada orang selebgram nggak atau mungkin orang entertainment atau apa, ya udah ada gitu. Setelah itu aku akhirnya ngomong, akhirnya digali-gali terus kan gitu, coba Kak tunjukin chatnya dong gitu. Oh jadi kamu tunjukin? Aku tunjukin chatnya tapi dengan aku menutup namanya gitu loh. Dan aku nggak pernah menyebut namanya langsung ya Pak, aku cuma menyebut inisial L saat itu. Dan nggak tahu kapan kalau sampai tepatnya itu kamu? Mungkin udah 3 minggu. Oh jadi 3 waktu minggu. itu kamu apa namanya tuh kayak ada flashback yang kamu tunjukkan di salah satu apa Media. namanya itu media. Dan kamu 3 minggu yang lalu itu ada isu keretakan nggak antara? Belum ada isu keretakan mereka. Nah pada saat itu tiba-tiba beberapa kerabat tuh pada ngirimin di DM, Tis nih kok bisa kayak gini, lu jadi orang ketiga. Ternyata udah di up di beritanya di ini di YouTube ada banyak gitu. Ya udah setelah itu aku jadi shock karena kok bisa kebetulan dengan istrinya Kang Sule itu lagi ngupload story yang nangis, terus juga Tapi ada upload DM kamu dengan ini? ya aku nggak tahu media gimana ya. Aku nggak tahu sama gitu. sekali. Ini sebenarnya serba kebetulan aja. Mungkin apakah saat itu Kang Suleng itu punya masalah, lagi ribut, faktor lain mungkin bukan cuma aku gitu, mungkin bukan aku. Tapi Cuman di sini kamu situ pas ada aku. momen seperti apa ya, maksudnya tuh mencari kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Apa aku? Iya. Justru aku kan jatuhnya kan media yang ngebuat aku kayak kok bisa jadi seperti ini karena kan aku nggak tahu apa-apa gitu loh. Kok diiring aku gitu loh. Jadi gini, mereka tuh punya masalah gitu. Tiba-tiba ngupdate kayak gitu kan. Terus kita halam aja ya, nggak tahu tiba-tiba apakah media langsung nyambungin ke aku apa faktornya Iya, karena aku, karena masalah postingan, ada kejadian gara-gara postingan kamu yang ada kejadian kamu menunjukkan chat-chatan zaman dahulu kala itu. Nah sehingga yang saya perhatikan nih ada, karena di sini juga saya pemerhatikan. ya pemerhati ya. Ini, ada netizen yang bilang kalau kamu tuh nggak bisa move on katanya, nggak bisa move on karena ada dibahas untuk textingnya dengan suami orang kan ya gitu. Nah kamu dari situ merasa menyesal nggak sih? Merasa harusnya aku nggak boleh nih diceritakan mengenai DM-an atau texting dengan suami orang karena itu akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau untuk itu sih bilang nyesel karena saat itu tuh bener-bener kayak nggak ngeliatin sama sekali si itunya gitu loh. Maksudnya apakah mereka juga tahu bahwa itu adalah Kang Sule gitu kan? Mereka nggak ada yang tahu. Tapi mungkin agak sedikit kelihatan. Iya, aku nggak tahu ya. Terus maksudnya sampai bisa akhirnya ketahuan sampai ke chatnya itu kan kita nggak tahu. Jangan kan udah canggih, ngeretas handphone juga gampang gitu kan. Iya. Gitu ya. Jadi aku juga di sini orang yang maksudnya kalau dibilang aku dikorbankan, disudutkan, aku sih udah nggak mau jadiin masalah tuh beban banget gitu loh dok. Jadi kayak ya udah gue speak up aja bahwa ini kita harus ambil positifnya, jangan ambil netting aja sama aku gitu. Barangkali mungkin ada faktor lain ya, bener kan? Akhirnya Kang Sulenya kan nge-up kan, akhirnya berani untuk speak up bahwa ini tuh ada alasan faktor lain, bukan aku kan? Clear kan? Iya, jadi di sini sebenarnya kamu juga merasa dirugikan kan ya? Saya ini sama yang besok pelapor kan, tapi sempat curhat juga kan ya, katanya ada orang yang ngehack HP kamu sehingga percakapan tersebar luas, bahkan nomor HP kamu banyak diteror sampai ada ribuan orang iya, yang ribuan banget ribuan kan itu ya.
Jadi psikis kamu juga agak terasa terganggu ini. banget. Apalagi ini kan bulan Ramadan dok, kan juga Iya. nggak enak berita seperti ini kan negatif banget gitu. Iya. Ya kan? Tapi ada hikmah kan di balik Ada hikmahnya tuduhan juga. ini tuh. Apa hikmahnya? Hikmahnya gini. Positifnya adalah besok-besok mungkin Tisha lebih hati-hati lagi untuk menghadapi media misalnya gitu. Terus apa ya, kepopuleran ya ada, akhirnya sempat viral dan dikenal orang, tapi ya balik lagi ada juga image-nya kurang baik gitu karena kan pelakor gitu. Apa sih sebenarnya pelakor ini? Penjual obat korek. Penjual obat korek. Gitu Apa kamu kira-kira. merasa penjual obat korek? Iya, korek saya banyak waktu itu, udah hilang sih, mau beli. Ada sebenarnya pelakor juga adalah penyuka lagu Korea. Oh iya begitu ya. Kamu ada menyukai lagu Korea? Blackpink. Atau penyuka lauk orang? Lauk. Bisa dokter, baik banget aneh. Nah, jadi Oke. intinya sih pelakor itu bisa berbagai hal ya. Tapi untuk kategori perebut laki orang, Tisa belum ya? Apa sudah sebelumnya? Apa belum? Nggak pernah. Enggak pernah. Untuk merebut pacar orang pernah? Wah, pacar orang terlebih. Aku mah kalau misalnya diajak ini nih, teman gua nih misalnya nih, dia bakal dinner misalnya dengan ngedate misalnya dengan cowok dia, terus ngajakin gue jadi benal tuh di situ, gue gak mau, gue gak akan pernah mau Untuk merebut pacar. nemenin gitu, Merebut pacar? menemenin karena gue takutnya kesempatan di situ, mana tahu gue ada komunikasi dengan mungkin someone-nya, tiba-tiba dia Tapi kan kira-kira- kalau suami orang kan kamu nggak mau ya untuk merebut. Gak mau guys, gue masih Kalau single. pacar? Kalau pacar yang aku bilang, sedangkan pacar gue nggak mau ngurusin apa, maksudnya pada saat mereka ngedate gue datang, gue nggak mau. Kalau itu nggak ada datang-datangan, intinya sih itu bukan siapa-siapa kamu tapi hanya statusnya pacar. Kamu mau nggak untuk ibaratnya tuh terlibat dalam like real hubungan segitiga, tapi ini Nggak. konteksnya bukan suami istri ya, lebih Nggak mau. baru pacaran. Gak mau guys, gak enak. Oh. Masih banyak di luar sana burung-burung manja. Kenapa burung sih? Masih banyak burung-burung manja kan, itu gak sih? Oh gitu, burung-burung manja ini seperti Iya, kesusahan ya, kayak orang susah dong. Banyak kok di luar sana, bener gak sih? Oh, jadi kamu selama ini belum pernah ya Belum berpacaran? pernah ya, alhamdulillah. Di tikung iya. Tapi belum pernah sama sekali berpacaran sama yang udah punya pacar atau Oh pernah ya, terjebak dalam nostalgia, pernah gitu. Lama baru bisa ketahuan, oh ternyata dia masih punya status hubungan yang ya belum selesai dengan agama gitu, hukum. Ya kita kan hidup di Indonesia kan negara hukum dan agama ya. gitu. Jadi doang. sekarang kamu posisinya single atau udah punya pacar? Harus bilang punya pacar ya, kalau enggak berabe ya. Eh, Berabe nanti isunya makin panjang dong. Jadi sebenarnya kamu udah punya pacar ya? Udah punya, Yes, alhamdulillah. udah punya. Jadi kamu nggak perlu untuk merebut laki orang ya. Nggak ada sih sebenarnya, cuman kan julukan netizen Kalau doang. boleh tahu siapa sih pacarnya? Kenapa nggak dipublish? Apakah Nggak dipublish. artis sinetron? Wah, itu sinetron. Apakah seorang pengusaha? Drakor kali ya. Enggak kok, lebih apa ya, lebih Siapa lebih berbeda lah, lebih berbeda lah dalam arti kalau Long kan distance kah atau di Jakarta? oh long distance, Long distance, tapi kamu punya pacar ya? punya. Nah, gimana nih pacar kamu menghadapi berita ini? Apakah dia langsung kayak yang ngejudge kamu seorang pelakor, apalagi kan long distance, atau gimana nih? Ada support kah atau malah merugikan untuk hubungan kamu pribadi? Merugikan ya sih gitu, gimana pun kan itu rekam digital, kita hidup di rekam digital yang benar-benar jahat banget kan, apalagi di Indonesia gitu, berita yang buruk itu akan selalu terus dicari gitu. So awalnya ya berat juga untuk bisa ngejelasinnya, tapi pelan-pelan bisa ngerti. Dan memang aku juga dari dulu kan, soalnya kan pada saat udah dekat sama pernah dekat sama Kang Sule itu bercakap-cakapan, emang dulu sudah sempat LDR, dan akhirnya juga memang aku pada saat dipertemukan lagi dan kita jalan lagi ya, aku udah ngomong gitu, udah ngomong bahwa
kayak gini dulu waktu kayak gini gitu. Jadi kejadian untuk kemarin ini nggak shock, nggak begitu shock. nggak begitu shock dan Lagian gue udah tau aku di dunia entertain ya gitu. banyak gosip ya. Pasti nggak terlepas dari gosip buruk tuh pasti lebih banyak gitu. Dan sekarang berarti tadi apa aja nih berarti hikmahnya atau positifnya nih kamu Hikmahnya adalah- selain terkenal terus dapat endorse banyak. Kalau endorse mah nggak juga lah ya. Enggak juga sih, karena ada dapat uang banyak karena kalau endorse ada lumayan dikenal orang ya juga. Bersyukurlah sama Rezeki, mulai dari rezeki. berita mereka. Rezeki ada aja sih gitu kalau. jadi cuman kamu ya, ada jadi lebih eksis ya, lebih banyak Eksis, dikenal, lebih aktif. diundang TV-TV gitu. Keuntungannya popularitas ya ya gitu sih. gitu, popularitas. Tapi ada juga orang yang bilang katanya numpang tenar. Gimana tuh itu kamu? Menyikapinya. Mm-mm. Ya udahlah nggak apa-apa. Netizen memang benar nggak apa-apa udah dijulukin gitu pelakor, pansos lah, apalah semua ya wes lah. Ya, yang penting kalau kamu ini aku lihatnya no matter what they say. Yes. Jadi kamu bodoh amat deh apa yang udah orang bilang. Yang penting kamu melakukan yang terbaik untuk diri kamu gitu. Dan yang pasti single lagunya nanti boom gitu. Gimana nih? Boleh nggak sedikit nyanyi tentang Nyanyi ya single gitu ya. lagu? Gimana? Ya. Nyanyi ya. Lagunya tuh dari Lagu dance apa dong. sih? Lagu dangdut? Dan Lagu dance. dance Dangdut gitu. dangdut. Itu yang lebih modern lah gitu. Gimana coba sedikit nggak? Baiklah, cek. Lihatlah aku dan tatap mataku. Rasakan betapa berartinya kamu. Suaranya bagus ya ternyata. Oke langsung rap. Tang hitung, aku sungguh beruntung. Beruntung jadi apa ini? Jadi Oke, judulnya apa? Judulnya aku beruntung. Oh, sukses ya buat single lagunya. Dan sebenarnya pas momen single lagu kamu keluar ini ternyata Natalie Holscher juga dia ada mengeluarkan single lagu religi. Iya. Jadi sebenarnya ini kalian kenal nggak sih apakah ini settingan? Wah, nggak tahu ya. Gitu. Jadi benar-benar nggak ada Karena sih ini dari aku. momennya benar-benar berbarengan antara Natalie yang Ya. mengeluarkan lagu itu nggak settingan kan? Enggak. Nggak, jadi benar-benar Kalau dari aku pribadi benar-benar nggak tahu sama sekali jadi hal ini. tiba-tiba kamu jadi tertuduh gitu kan ya. Iya. Kebetulan itu gue bilang kebetulan banget. Kebetulan gitu. Dan sekarang ada nggak sih masih netizen yang bully-bully kamu? Wah banget. Apa yang gue story, apa yang ini di Instagram ya, apa yang gue story, apa yang gue posting, apa yang gue mungkin up di YouTube, komennya apa gimana nggak nyambung. Gue kan juga nggak pernah melenceng lari ke mana, maksudnya nggak pernah kemana-mana ya. Udah kayak buat caption biasa aja gitu, cuman ya gitulah netizen. Ya. Iya, aku juga sempet sih gara-gara aku kan emang kenal kan sama kamu, sama Natalie. Aku komen biasa aja tuh netizen itu mikirnya udah kemana-mana. Padahal aku di sini kedua-duanya juga pasien Iya. dan ya, teman gitu. Jadi kalau aku sih memang nggak ada masalah dengan kamu, dengan Natalie. Dan setelah ini otomatis lebih clear ya kalau misalnya di sini tuh kamu tidak ada komunikasi kan dengan Kang Sule setelah mereka menikah? Nggak ada, nggak pernah komunikasi sama Nggak pernah. sekali, tidak pernah mengganggu. Nggak pernah. Ya, jadi memang hal itu terjadi karena ada media yang mengungkit apakah ada seorang entertain yang menggoda kamu atau Benar, gimana, dan kamu teringat beliau gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya mungkin kebetulan yang sangat tidak terduga-duga ya, ada kejadian juga dari mereka yang apa namanya itu sedang ada isu-isu gitu kan. Nah, yang pasti sih kamu pengen bilang sesuatu nggak untuk netizen atau misalnya orang yang seperti kamu yang dibilang pelakor padahal kenyataannya enggak gitu. Ya buat netizen sih banyak-banyak apa ya, menerima dan mencari informasi itu kalau emang kerja netizen ya. Itu jangan cuman
karena ngelihat si A-nya harus lihat si B-nya, harus lebih rasional lah berpikir gitu deh gitu. Terus ya nggak boleh gampang dan mudah menjudge orang. Kita nggak tahu nasib orang itu bisa berubah kapan saja, entah dia hari ini bisa dilihat ataupun enggak, atau hari ini dia nggak punya uang, atau misalnya besok dia banyak duit gitu, kaya raya, konglomerat, kita nggak tahu. Dan dia bisa nuntut lu orang dengan ngomong, dengan lu pernah ngejudge dia, itu bahaya banget. Karena kita ingat kembali, kita hidup di negara hukum dan agama. Lu orang bisa speak up, tapi lu harus bisa Kamu menjadi. sempet sedih, nangis nggak? Sedih juga, tapi Nggak balik sampai lagi dong. nangis ya? Balik, gue berseduh-seduh lah. Cuma kayak kalau sedih, gini, aku ambil hikmahnya adalah aku kan memasuki dunia entertain nih. Dengan adanya bulian seperti itu, judge seperti itu ya, dengan netizen gitu, aku juga bisa, maksudnya apa ya, Grow up, lebih bisa menerima, oh ya begini dunia entertain ya, oke, gitu doang sih. Oh, jadi lebih untuk siap mental ya menghadapi selanjutnya. Oke deh, begitu apa namanya tuh podcast dan bincang-bincang saat ini. Thank you for your time, dan mudah-mudahan sukses untuk lagunya. Dan yang bisa saya simpulkan, harus selalu positive thinking, kemudian jangan terlalu dipikirkan apa kata orang, dan yang pasti roda itu berputar. Benar. Iya. Thank you, jangan lupa subscribe katanya. Iya, jangan lupa subscribe Ernitisha Official dan Dr. Siska. Dr. Siska. Thank See you. you.